Iya, pemirsa, kembali dalam obrolan rapat kerja Dewan Pimpinan Pusat DPP Serikat Tukang Indonesia yang kebetulan berada di Toba, Bali di Toba, 28 sampai 29 November 2020. Baik, sesi berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui konsep pelatihan. Yang kita tahu, tukang gigi ini tersebar di wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke. Adalah tugas besar buat organisasi STGI, di mana bisa menjamin bahwa anggotanya bisa bekerja profesional. Telah hadir di depan kami, depan saya, bidang pelatihan Bapak Muhammad Madun, betul? Betul. Kebetulan Bapak ini juga tukang gigi. Benar. Berpraktek di Pekanbaru Riau. Pekanbaru Riau. Sudah menikah, Pak? Ya, Sudah menikah? sudah. Alhamdulillah. Pengen nikah lagi, Pak? Jangan. Oh, jangan, setia ya. Langsung saja bahwa kita perlu tahu kiat-kiat apa saja dalam periode kepemimpinan Bapak Haji Arif Subairi periode 2019-2024 ya, Pak ya, kalau tidak salah. Kita harus tahu sejauh mana konsepnya, seperti apa pelatihan, konsep pelatihan yang akan dilakukan oleh Bapak Madun sebagai oleh Bapak Madun sebagai pembina dalam bidang pelatihan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara bidang pelatihan dalam rangka meningkatkan keilmuan dalam teknik atau dalam teknik pembuatan gigi tiruan, kita harus bicara juga letak geografis negara Indonesia yang begitu luas, dari Sabang sampai Merauke ada beberapa pulau. Kalau hanya ini bukan hanya ada satu orang kepada pengurus DPP bidang pendidikan dan pelatihan yang saya sendiri, sepertinya ini akan kurang maksimal. Idealnya adalah paling tidak dibagi beberapa zona bidang pelatihan. Ada zona Indonesia Barat kalau bisa, kalau nanti sudah tenaga bidang pendidikan pelatihan ini sudah banyak gitu ya untuk membantu di bidang itu, ada di Indonesia bagian tengah di bidang pelatihan tersebut. Oh, jadi pelatihannya memakai regional lah ya. Betul. Mungkin Sumatera, Pulau Jawa gitu ya. Dalam ini karena tenaganya masih terbatas bisa dikatakan, atau di daerah lain ada yang kemampuannya sudah selevel itu, tapi mereka masih belum bergabung dengan organisasi STGI. Ke depan kita sebisa mungkin untuk direkrut agar tenaga pendidikan dan pelatihan ini semakin banyak, semakin bagus, mengingat geografis negara Indonesia itu begitu luas. Oke, mohon maaf, dipotong Pak Madun ya. Ya. Pertama regional oke, tenaga serapan dari berbagai daerah ditampung kan begitu. Ya. Kita merujuk sekarang ke teknis, Pak, karena supaya anggota itu kegambar ya, terbayang seperti apa nanti saya ikutkan gitu. Konsepnya seperti apa? Bagaimana memadupadankan antara wilayah dan tenaga supervisi atau tenaga pelatihnya itu bisa digerakkan kan begitu? Tentunya atas instruksi ketua dan langsung ke bidang pelatihan kan begitu. Bisa digambarkan barangkali seperti apa caranya gitu memadu padankan antara pelatihan dan daerah yang memang harus regional tadi yang Bapak sampaikan. Untuk sampai saat ini untuk sementara yang untuk bidang pelatihan dan pendidikan ini langsung di backup oleh DPP dari tenaga pengurus pusat lah, saya sendiri. Caranya agar cepat terserap keilmuan ini dalam jangka pendek ini, cerita di jangka pendek, kami akan memetakan dulu wilayah mana pengurusnya yang belum menguasai ilmu itu, dan DPC mana, daerah mana
kemungkinan ini dikumpulkan di suatu tempat, mana wilayah dulu yang membutuhkan tentang pelatihan itu kami siap datang. Gitu. Jadi dikumpulkan di suatu wilayah, termasuk pengurus DPC-nya undanglah. Nah, mungkin saya menawarkan kan, seharusnya wilayah yang membutuhkan untuk mengadakan pelatihan itu yang mengundang kami. Harus menghubungi, kalau DPC harus menghubungi DPW dulu, DPW langsung ke pusat bahwa di daerah ini atau wilayah ini menginginkan diadakan pelatihan untuk mendatangkan bidang pelatihan dari pusat. Oh, berarti informasi bottom up ya. Jadi mungkin di samping Bapak sebagai bidang pelatihan mencari informasi, juga lebih cepatnya kalau ada usulan dari bawah. Ya betul, seperti itu. Yang saya inginkan seperti itu, bukan DPP, bukan bidang pelatihan dari pusat yang menawarkan aku mau melatih, enggak. Seharusnya wilayah yang menawarkan agar lebih cepat. Mana yang dulu mengajukan permohonan untuk diadakan pelatihan di wilayah tersebut, itu yang akan didatangi lebih dulu. Begitu. Atau dua ada, itu yang cara pertama. Yang kedua mungkin bisa saja di wilayah tertentu ngumpul di suatu tempat di mana datang bersama-sama yang bagian bidang pendidikan pelatihan datang di suatu tempat walaupun nggak di wilayah tersebut, bisa ke tempat saya langsung boleh juga. Oh, seperti itu. Mungkin gini Pak, anggota pasti bertanya-tanya karena jarak juga jauh, ya, ya. Pasti memakan operasional yang lumayan. Ada kan begitu. Tapi pastinya bidang pelatihan pasti bisa mulai nanti mungkin menunjuk itu ya tempat mana yang terdekat dan kemampuan yang dituju itu seperti apa. Gitu. Sekarang kita ini tidak dipungkirkan gitu Pak, biayanya Pak. Nah biaya kan gitu ya. Banyak teman-teman tukang gigi yang kok mahal dan seterusnya. Pas gak punya duit dan seterusnya. Mungkin gambaran biayanya seperti apa gitu Pak, biaya untuk ikut pelatihan. Dalam hal biaya saya juga tidak bisa menyampaikan nominalnya karena ini tugas saya dari DPP. Seharusnya menanyakan langsung kepada DPP, ketua atau sekjen, bagaimana teknisnya nanti dalam hal pembiayaan jika mendatangkan tenaga pelatih bidang pelatihan dan pendidikan ke suatu wilayah, atau wilayah yang menanggung bersama-sama atau DPP yang membiayai. Tapi dulu dalam hal DPP karena kasnya masih belum dikatakan dalam tanda kutip belum sehat, sepertinya kok sulit itu. Jadi seharusnya wilayah berserta DPC yang ada gimana caranya atau urunan gimana untuk mendatangkan tenaga pelatih. Jadi biaya masih artinya instruksi langsung dari DPC. Ya betul. Oke. Seperti sudah disebutkan di awal tadi, target dalam jangka pendeknya adalah melatih pengurus-pengurus di DPW atau di DPC, dilatih mendatangkan instruktur dari pusat pun bisa, dengan harapan setelah itu mereka menularkan atau menyampaikan keilmuannya kepada anggota-anggota yang ada di daerah atau di wilayah tersebut. Itu kalau misalkan di suatu wilayah itu di daerah itu ingin mendatangkan instruktur dari luar, bukan dari internal STGI, baik dari DPP ataupun DPW, bisa saja suatu contoh di Pekanbaru, di Riau, di musim bulan Maret kemarin pernah mendatangkan Bapak Budi, pemilik di lab terbesar di Batam. Kebetulan beliau juga sangat konsen di STGI ini. Beliau juga bagian dari pengurus di Batam, ketua DPC Batam, dan beliau siap untuk membantu anggota STGI yang ada di daerah untuk meningkatkan keilmuannya, begitu. Tentu saja masalah biaya tadi disinggung ya. Tentu saja kalau anggota STGI tentu akan semurah mungkin lah, makanya bagi kawan-kawan yang di daerah agar segera mendaftarkan diri
ke organisasi STGI, karena nanti akan diketahui mana yang anggota STGI, mana yang belum terdaftar STGI, akan ketahuan. Karena DPP untuk saat ini saya sendiri ya lebih condong akan mendahulukan orang atau kawan-kawan yang sudah bergabung dengan STGI. Oke Pak, terima kasih penjelasannya. Semoga pemirsa, terutama para tukang gigi, bisa menerima informasi ini menjadi informasi positif sehingga juga bisa mengikuti pelatihan yang diadakan oleh bidang pelatihan oleh STGI. Terima kasih Pak informasinya. Sama-sama.